Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam acara PA pada malam hari ini. Salam sehat dari saya. Materi PA pada malam hari ini adalah persekutuan doa masa Pentakosta 2020 yang pada malam hari ini berjudul mengatasi kemarahan. Dan bacaan firman Tuhan sebagai dasar dari materi PA malam ini terambil dari kitab Kejadian 4 ayatnya yang kedua sampai dengan ke-8. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, baik di dalam pekerjaan maupun usaha kami. Engkau juga melindungi kami dan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami terhindar dari virus corona ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Tuhan, malam hari ini kami anak-anak-Mu akan menerima dan mendengar sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menyertai kami dan memberikan pencerahan pada kami, sehingga melalui firman yang akan kami dengar ini menjadikan pertumbuhan bagi iman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam materi PA saat ini, yaitu di dalam kitab Kejadian 4 ayat 2-8, boleh Bapak Ibu dibaca, namun akan saya ambil ayat natnya untuk materi PA pada malam hari ini. Jadi tidak saya baca keseluruhannya, akan saya ambil di ayat 6 dan 7. Mari kita sama-sama membaca. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu membaca firman, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berlanjut ke renungan. Pada renungan malam hari ini berjudul mengatasi kemarahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira banyak atau di antara kita pernah marah atau sering marah, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Atau mungkin pada saat sekarang ini, kita maupun Bapak Ibu sedang marah kepada orang lain. Namun Bapak Ibu, kita harus belajar. Kita harus menjadi orang yang dewasa dalam iman. Memang benar, ada banyak kemarahan di sekeliling kita. Contohnya saja, orang tua memarahi anaknya di muka umum.
Mungkin karena sangat bandelnya anak itu. Ada juga contoh yang lain, jika kita sering melakukan perjalanan, ada pengendara mobil ataupun pengendara motor yang marah dengan pengendara yang lainnya. Misalnya saja, pada waktu kita berjalan atau berkendaraan, ada orang yang menyalip dari sebelah kiri atau dari samping kiri kita tanpa membunyikan klakson, sehingga kita merasa kaget. Otomatis kita juga akan mangkal sekali Bapak Ibu. Atau juga ada orang yang membunyikan klakson yang terus-menerus dengan kerasnya. Itu pun kadang-kadang kita juga merasa mangkal. Tapi apa boleh buat, itu dalam perjalanan. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali yang dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Bapak Ibu, kita menonton kemarahan orang lain. Namun sepertinya setiap hari kita pun memiliki alasan untuk marah. Misalnya saja, mulai dari bangun tidur, kita tuh berharap untuk menghirup udara yang segar. Tetapi yang kita cium adalah asap. Ternyata tetangga kita atau tetangga Anda pagi-pagi sudah bakar sampah. Waduh, asapnya masuk ke dalam rumah kita. Apakah kita harus marah? Paling cuma gerundel Bapak Ibu. Atau mungkin kita sudah lelah seharian bekerja dengan tekanan yang berat, baik di dalam kantor maupun di dalam perjalanan. Nah, pada saat kita berharap mau pulang ke rumah atau mau istirahat, begitu sampai di depan rumah, ternyata ada pintu pagar terhalang oleh kendaraan yang diparkir. Namun amarah mungkin masih bisa ditahan, sebab saat meminta si pemilik untuk memindah kendaraan, ia bersedia memindahkannya. Bagaimana bila si pemilik mobil itu tidak diketahui berada di mana? Apakah kita dapat menahan rasa marah? Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga hati kita. Dan juga Bapak Ibu, banyak orang bertanya, apakah marah diperbolehkan? Bukankah Tuhan juga marah? Ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya akan penderitaan dan kematian yang menantinya. Contohnya, seperti Petrus menegur dia atau menegur Tuhan. Hal yang demikian tidak akan terjadi. Maka Tuhan Yesus memarahi Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan juga ketika para orang tua membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, para murid menghalangi mereka. Tuhan Yesus pun memarahi para murid. Katanya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan tetapi rasanya ada perbedaan antara kemarahan Tuhan dan marahnya kita. Jika kita mau bertanya pada diri sendiri, mengapa sih kita marah? Mungkin kita akan menemukan jawabannya. Yang paling sering membuat kita marah adalah di dalam kenyamanan yang terganggu, kepentingan diri yang terganggu, harga diri kita yang diremehkan oleh orang lain, dan juga rasa iri.
Tetapi jika patokannya hanya kenyamanan dan kepentingan saya atau kita saja, ini persoalan besar. Artinya, kenyamanan dan kepentingan saya tidak boleh terganggu. Tetapi, kenyamanan dan kepentingan orang lain tidak mengapa jika terganggu. Saya marah sekali jika ada orang yang parkir di depan pintu masuk rumah saya. Tapi jika saya bepergian, tidak masalah saya parkir di depan pintu orang lain. Toh saya berhenti cuma sebentar saja atau tidak lama. Waduh, orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi contoh bagi kita. Dialah orang-orang yang sangat sombong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga diri yang kita pertahankan seringkali juga adalah harga diri semu, yang sesungguhnya menunjukkan kita tidak rela merendahkan diri. Perasaan iri juga adalah ketidakmampuan kita untuk mengakui kekurangan diri dan kelebihan orang lain. Saya kira Bapak Ibu pernah melihat orang-orang yang bersifat seperti itu. Baik di kantor, di sekitar kita, banyak kita jumpai orang yang bersifat seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita, itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Oleh sebab itu, di Efesus 4 ayat 26b juga mengingatkan kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, jangan kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Sing wis ya mbok wis. Mari kita sama-sama menjalin kerukunan kembali. Mengapa tidak boleh berlama-lama? Sebab kemarahan yang disimpan lama adalah memberi kesempatan kepada iblis atau memberi kesempatan pada iblis untuk menguasai diri kita untuk melakukan tindakan yang berdosa. Seperti kisah Kain dan Habil yang barusan kita baca. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Kain menjadi marah? Sebabnya persembahan Habil diindahkan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Tidak disebutkan atas alasan apakah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang pasti, atas peristiwa itu, Kain menjadi marah. Lalu Tuhan bertanya pada Kain tentang alasan kemarahannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mengajak Kain untuk merenungkan atas alasan kemarahannya. Jika motivasi yang dimiliki oleh Kain baik, tentu ia tidak perlu marah. Tuhan pun memberi peringatan pada Kain untuk dapat menguasai diri dalam kemarahannya. Namun, Kain memilih untuk terus hidup dalam kemarahannya. Bapak Ibu, menyimpan kemarahannya sehingga rasa marahnya itu mendorongnya untuk membunuh Habil, adiknya itu. Nah, apa yang kita lakukan dengan kemarahan kita itulah yang menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Artinya, di dalam ayat firman Tuhan itu disebutkan janganlah kita berlama-lama menyimpan kemarahan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bijaksana di dalam mensikapi, apalagi di dalam pergaulan dengan teman maupun sesama kita. Kita perlu belajar untuk menjadi orang yang sabar.
Kita harus belajar menjadi orang yang dewasa di dalam pola pikirnya, dewasa di dalam iman. Nah, Bapak Ibu, lantas bagaimana caranya agar kita itu tidak mudah marah? Ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu harus kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kemarahan itu datang pada kita dapat mengatasi kemarahan itu dan menang melawan iblis. Yaitu yang pertama, belajar untuk bisa menerima. Sebagaimana Tuhan mengingatkan Kain tentang motivasi persembahannya, jika itu adalah sesuatu yang baik, tak perlu ia merasa marah. Kain perlu jujur pada dirinya sendiri. Apakah motivasinya sudah benar dan tulus? Apakah yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik? Kain perlu belajar menerima. Terkadang tidak mudah seseorang mengakui dan menerima bahwa dirinya keliru, kurang kompeten, apalagi jika dibandingkan orang lain. Banyak orang daripada mengakui dan menerima kekurangan dirinya, lebih memilih untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain yang sudah benar atau lebih baik dari dirinya. Kita perlu belajar menerima. Kesalahan atau kekeliruan adalah sesuatu yang bisa terjadi pada semua orang. Kesalahan dan kekeliruan mestinya menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik atau introspeksi diri. Sudahkah kita benar dalam cara hidup kita? Mungkin menurut kita kehidupan kita sudah benar, tapi belum tentu kehidupan kita benar di mata orang lain. Namun, terkadang kita pun sudah berupaya melakukan yang terbaik dan benar. Dan orang-orang di sekeliling kita atau situasi berbicara lain. Misalnya, kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik. Ibaratnya tidak pernah mengenal waktu, baik waktu maupun biaya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan yang baik itu masih saja ada orang yang maido, menyalahkan, bahkan masa bodoh. Apakah kita harus marah? Tidak, Bapak Ibu. Kita mengetahui banyak orang lebih mudah menilai kekurangan orang lain atau kekurangannya daripada kelebihannya. Itu dapat kita jumpai Bapak Ibu dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Bagi saya menghadapi orang-orang seperti itu, saya cuma bilang, mbok emet. Biarkan saja. Atau kita sudah berusaha hidup sehat, contohnya Bapak Ibu. Pola makan kita sehat, olahraga teratur, rajin ibadah. Tetapi kita terkena penyakit yang serius. Apakah kita menjadi marah? Bisa juga iya, mungkin juga kita kecewa dan marah sama Tuhan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup kita yang tidak ada dalam kuasa kita, tidak dalam kontrol kita. Terhadap hal-hal yang demikian, kita perlu belajar menerima. Semata-mata yang ada dalam kuasa kita adalah bagaimana saya akan bereaksi atau menanggapi situasi tersebut. Apa yang akan saya pikirkan dan apa yang akan saya lakukan. Seperti kata Tuhan pada Kain,
engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu, saya kira banyak di antara kita yang pernah sakit, mungkin serius, bahkan mungkin dapat dikatakan lebih serius. Contoh saja seperti saya pernah sakit hampir 2 tahun, yaitu saya terkena saraf kejepit. Tapi saya selalu melawan apa yang saya rasakan itu. Saya tidak pernah mengeluh apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya akan melawan penyakit itu. Seperti kata Tuhan, engkau harus berkuasa. Kita harus berkuasa melawan sakit di dalam tubuh kita. Jangan menjadi lemah. Kita harus tetap kuat menghadapi segala apapun dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan saya. Saya disembuhkan sampai sekarang ini dan bisa kemana-mana. Nah, itu hanya suatu contoh saja, Bapak Ibu. Dan hal yang kedua yang harus kita tidak lanjuti dalam kehidupan kita adalah mengalami kuasa pengampunan Tuhan. Pengampunan dan belas kasihan Tuhan adalah untuk semua orang. Dia menginginkan semua orang, termasuk diri kita masing-masing dan orang lain, untuk bertobat dan diampuni. Ketika Tuhan memberikan pengampunan pada kita tidak dapat menahannya. Jika kita menahan pengampunan dari Tuhan itu, berarti kita meniadakan karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Karena itu, dalam penyesalan, kita perlu melepaskan rasa bersalah dan rasa malu. Kita perlu belajar menerima pengampunan dari Tuhan dan membiarkan pengampunannya memperkuat diri kita sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Kita perlu melihat kepada setiap diri kita untuk merasakan belas kasihan, kuasa dan pengampunan Tuhan yang besar dan kekal. Ini perlu menjadi renungan buat kita, Bapak Ibu. Tuhan saja mau mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain yang mungkin salah kepada kita? Jadi selama ini kalau kita hanya mengandalkan ego kita menerima ajaran Tuhan hanya semu-semu saja. Kita harus berani mengampuni dan meminta maaf jika kita salah. Toh kita tidak rugi jika kita meminta maaf dulu kepada orang lain atau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Walaupun seperti kata Didik Kempot almarhum itu, nandur pari tukule suketeki. Wong salah, ora gelem ngaku salah. Tapi kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus belajar menjadi orang-orang yang benar, untuk senantiasa mengasihi, mengampuni orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan merasakan belas kasih dan kuasa pengampunan Tuhan serta kekuatan dari Roh Kudus, kita ditolong untuk mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengampuni Petrus, semua murid-murid, dan orang banyak. Kekuatan dari Allah akan memampukan kita untuk mengendalikan kemarahan dengan pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini makin sering kita melihat orang-orang marah di sekitar kita atau di sekeliling kita, di jalanan, di rumah, di tempat kerja, di gereja, maupun di lingkungan teman-teman kita. Dan yang banyak juga saat-saat sekarang ini di media sosial, lewat status maupun komentar-komentarnya, kita sering mendapatkan perkataan yang nyelekit. Apa kita
terus marah. Kita harus belajar untuk tidak marah. Kita pun seringkali marah kan, namun jika kita marah, janganlah sampai kita berbuat dosa, yaitu dengan menyimpan kemarahan kita dan membiarkan iblis mengambil kesempatan lewat kemarahan kita agar kita berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat sekarang Bapak Ibu atau teman-teman kita sedang marahan, marilah kita sama-sama memperbaiki secepatnya. Tidak perlu lama-lama, jangan berlama-lama kata Tuhan, jangan berlama-lama. Nantinya kita akan rugi sendiri dan juga orang lain. Kita harus sadar, kita hidup tidak sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman. Mungkin saat ini kita tidak membutuhkan, tapi suatu saat kita butuh mereka. Kita butuh pertolongan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita perlu belajar mengendalikan kemarahan kita. Kita perlu waspada pada upaya iblis yang menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa, dalam kemarahan kita. Sekali lagi, belajarlah untuk menerima kesalahan diri kita sendiri dan kesalahan orang lain. Alamilah kuasa pengampunan dari Tuhan sehingga kita dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Amin. Saat teduh sejenak dan kita akan datang lagi kembali kepada Tuhan dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu di dalam doa. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar ini. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini dapat menjadi pencerah bagi kami. Kami mengakui Tuhan, selama ini kami masih sering marah, baik pada keluarga, kepada teman, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami masih sering hidup dalam ego kami, sehingga kami ini bukan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu kami memohon ampun atas perbuatan kami ini ya Tuhan, yang tidak selaras dengan ajaran-Mu, yaitu kasih. Malam ini juga kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan sertai warga wilayah 9 ini dengan penuh kebijaksanaan dan penuh dengan kesukacitaan. Berkati satu demi satu keluarga wilayah 9 ini, baik di dalam materi maupun di dalam rohani. Berikanlah kerukunan satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan. Bagi saudara kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan lawat mereka satu demi satu, agar mereka diberi kekuatan dan kesembuhan. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini kendor imannya Tuhan, mungkin karena berbagai persoalan atau masalah yang sedang dialaminya. Kiranya Tuhan juga memberi jalan yang terang dan yang terbaik buat mereka, sehingga segala masalah apapun yang dideritanya segera usai dan kembali kepadamu dengan penuh sukacita. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami ya Tuhan, dan bagi mereka. Beri kami senantiasa hati yang penuh pengampunan dan kesabaran, agar hidup kami dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga wilayah 9 ini seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika selama kami menerima firman-Mu ini ada kesalahan dan dosa,
kiranya Tuhan mau mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi pada kehidupan kami, bukan kehendak kami Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada PA malam hari ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam menyampaikan materi PA pada malam hari ini, saya memohon maaf dan mohon Bapak Ibu mengampuni saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.